Masih bersama kami di Presisi Pagi. Polres Demak menggelar simulasi sistem pengamanan kota atau Sispam Kota di Stadion Sultan Fatah Demak, Jawa Tengah. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 400 personil yang berasal dari berbagai bagian, satuan, fungsi, seksi hingga polsek jajaran sebagai bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Demak. Dalam simulasi sistem pengamanan kota, para personel memperagakan tahapan penanganan aksi unjuk rasa. Mulai dari situasi kondusif, penyampaian aspirasi secara tertib, hingga skenario peningkatan eskalasi massa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban. Latihan ini dilakukan secara bertahap dengan menekan langkah-langkah persuasif, negosiasi, serta pengendalian massa sesuai dengan standar operasional prosedur. Kapolres Demak AKBP Arizal Samelino Ganda Saputra menegaskan latihan Sispam Kota merupakan bagian dari upaya meningkatkan kemampuan dan kesiapan personel dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi di lapangan. Dari latihan ini, personel Polres Demak bisa melihat bahwa tahapan demi tahapan sudah berjalan dengan baik. Namun latihan ini tentu bukan yang terakhir karena kita juga harus melihat dinamika situasi Kamtibmas ke depan yang sangat dinamis. Kemampuan personel dalam menangani aksi unjuk rasa maupun potensi gangguan keamanan lainnya harus terus ditingkatkan melalui latihan yang berkelanjutan. Simulasi seperti ini juga menjadi sarana untuk memperkuat koordinasi antara satuan fungsi sehingga setiap anggota memahami peran dan tanggung jawabnya saat menghadapi situasi kontingensi. Dari Humas Polres Demak Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka meningkatkan pengawasan serta mencegah penyalahgunaan senjata api dinas, Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bitpropam Polda Maluku Utara melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan penertiban senjata api beserta amunisi terhadap seluruh personil Polda Maluku Utara. Kegiatan yang dirangkaikan dengan apel gabungan tersebut dipimpin langsung oleh Wakapolda Maluku Utara Brigjen Pol Stephen M. Napion dan dilaksanakan di lapangan apel Catur Prasetya Polda Maluku Utara. Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh personel yang memegang senjata api, termasuk anggota yang bertugas melekat pada pejabat utama maupun pejabat daerah. Dalam kegiatan ini, petugas Bitpropam melakukan pengecekan administrasi kepemilikan senjata api, kondisi fisik senjata, serta sejumlah kelengkapan amunisi yang dimiliki oleh setiap personel. Dalam arahannya, Wakapolda Maluku Utara menegaskan bahwa pengawasan terhadap penggunaan senjata api merupakan langkah penting untuk memastikan setiap personel menggunakan senjata dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh personel semakin disiplin, profesional, serta bertanggung jawab dalam penggunaan senjata api dinas, sehingga dapat menjaga keamanan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Di informasi terakhir pemirsa, Mudik Lebaran 2026 berlangsung. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan dan pelayanan masyarakat Terminal Purabaya Bungurasi, Jawa Timur pada Minggu 15 Maret 2026 guna memastikan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan mudik berjalan aman dan lancar. Dan informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di Presisi Pagi hari ini. Saksikan terus tayangan Polri TV melalui website tvradio.polri.go.id dan YouTube TV Radio Polri, serta channel siaran digital terestrial 34 UHF. Saya Ibtu Ines, terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi dan salam presisi. Mudik Lebaran 2026 berlangsung, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pengamanan dan pelayanan masyarakat Terminal Purabaya Bungurasi, Jawa Timur pada Minggu 15 Maret 2026 guna memastikan pelayanan dan kelancaran pelaksanaan mudik berjalan aman dan juga lancar. Dalam peninjauannya ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyapa sejumlah pemudik dengan memberikan bingkisan sekaligus mengingatkan keselamatan selama perjalanan mudik ke tujuan masing-masing. Dari hasil peninjauannya, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa mulai ada peningkatan jumlah penumpang untuk pelaksanaan mudik yang diprediksi akan terus terjadi penambahan hingga puncak mudik tanggal 17 sampai 20 Maret mendatang.
Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo juga mengingatkan kepada para supir bus untuk tetap menjaga keselamatan selama perjalanan mudik, sehingga dapat meminimalisir angka kecelakaan dan pemudik dapat sampai tujuan dengan selamat serta bahagia. Secara umum tadi kita lihat ada proses pemeriksaan ramcek, kemudian proses pemeriksaan tes urin termasuk alkohol, dan ini menurut saya penting agar keselamatan penumpang termasuk juga pengemudi betul-betul bisa terjaga, karena kita selalu berpesan bahwa tolong untuk mudik kali ini bagaimana caranya agar kita bisa menurunkan angka kecelakaan, karena harapan kita tentunya pemudik bisa sampai di rumah masing-masing, bertemu keluarga, berbagi kebahagiaan, itu harapan kita. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh anggota yang bertugas memberikan pelayanan terbaik, kemudian hal-hal yang terkait dengan keselamatan penumpang, termasuk keluhan-keluhan yang selama ini mungkin terjadi, tolong untuk direspon cepat, sehingga kemudian kita betul-betul bisa memberikan layanan sesuai dengan apa yang jadi harapan masyarakat. Dan tentunya sinergitas seluruh lintas sektoral ini menjadi sangat penting untuk pelayanan mudik di tahun 2026 ini bisa berjalan optimal. Sekali lagi terima kasih untuk seluruh rekan-rekan yang bertugas. Titip pesan untuk pengemudi, hati-hati di jalan karena rekan-rekan membawa penumpang dan harus menjaga keselamatan mereka semua. Hati-hati di jalan, kalau dapat istirahat yang jauh, saya minta untuk disiapkan juga ada supir cadangan ya, sehingga kemudian kita menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di Sinergitas antara Polri dengan seluruh lintas sektoral menjadi sangat penting untuk pelayanan mudik tahun 2026 secara maksimal, sehingga perjalanan masyarakat dalam mudik terasa aman dan nyaman, sehingga dapat merayakan Lebaran bersama keluarga dengan bahagia. Dari Surabaya, Jawa Timur, melaporkan untuk Polri TV.